Kang Bro, ternyata tim order atau strategi Ducati carut marut ya, tidak berhasil Kang Mas. Jadi semua pasukan Ducati bertumbangan di Misano, dan sampean harus tahu bahwa ternyata ketika BB bedah menilai time-nya, Pecco luar biasa, memang sangat kencang. Nah, kita nggak usah berlama-lama, Cak. BB akan mencoba menjabarkan semuanya. Sebelumnya, BB ucapkan kepada Yamaha Fabio, congratulations, sudah meraih juara dunia MotoGP title ya di tahun 2021 ini. Sebuah prestasi luar biasa, performa yang konsisten luar biasa, dan kita harus akui bahwa Fabio memang special. Fabio Quartararo very special rider, karena semua Yamaha very suffering, tapi hanya dia yang bisa kencang dan meraih juara dunia untuk Yamaha. Setelah 2015 terakhir ya, hampir 5 tahun lamanya, akhirnya Yamaha di tahun 2021 berhasil meraih juara dunia. Dan tentu saja, Cak, Misano race kita akan coba bedah, dan kita juga lihat pada race untuk Marc Marquez. Ada kebangkitan dari Marc Marquez dan juga Honda di sini. IWB cukup tertarik untuk mencoba mengulik apa yang mereka lakukan sehingga sekarang performa mereka benar-benar sangat tajam. Kita bisa lihat bagaimana Marquez dan juga Pol Espargaro yang meraih podium awalnya ya, sebelum Pecco crash. Namun kita akan mencoba untuk membedah untuk lap time Marc Marquez. Apakah jika Fabio start dari depan, apakah Pecco akan kalah dari Fabio untuk lap time-nya? Kita akan pelan-pelan nanti akan mencoba untuk bedah untuk itu. Nah, by the way, anyway, Busway, bosnya Kang Mas, kita harus tahu bahwa Misano kemarin memang sesuatu hal yang dramatis ya. Sebab kita tahu bahwa Pecco adalah salah satu pembalap yang sangat kencang di sana. Ini diakui oleh Marc Marquez yang mengatakan bahwa Pecco very fast. Jadi ternyata Marc sempat menyerah, Cak ya. Dia mengikuti, dia mencoba untuk nge-push, namun pada 7 lap to go ya, jadi tersisa 7 lapan, Marc Marquez mengakui bahwa Pecco bukan lawannya. Jadi dia realistis, dia mencoba untuk oke lah, kita nyerah. Dia tahu bahwa secara pace ternyata Pecco memang di atas daripada Marc Marquez. Dia mengatakan itu, dan dilalah, Cak ya, melakukan kesalahan, terlalu nge-push, dan Pecco akhirnya 5 laps to go, gone ya, jadi crash. Yamaha akhirnya bisa meraih juara dunia. Nah, apapun itu, Cak, Fabio memang bagus, konsisten, tapi kita juga harus akui keberuntungan itu tetap harus ada. Keberuntungan itu menjadi krusial di luar daripada skill, kemudian performa motor. Keberuntungan sedang berpihak pada tim Yamaha dan Fabio. Dan sama tahu kan bahwa kemarin sebelumnya di hari Jumat dan juga hari Sabtu, Misano benar-benar luar biasa, diguyur hujan, kemudian mengering, hujan lagi mengering, dan ternyata pada saat race, lah kok ternyata cerah. Jadi ini adalah salah satu keuntungan buat Yamaha, karena Yamaha very suffering dengan kondisi aspal yang mengering basah itu nggak bagus, Cak. Jadi Fabio kemarin bisa akhirnya melakukan recovery, menyalip satu persatu, dan pada puncaknya kita tahu bahwa hampir saja dia masuk podium 3 sebelum Bastianini. Nah, ini juga kita akan bahas, Cak. Bastianini ini luar biasa juga. Dikatakan ini pembalap Ducati yang gendeng tenan pada saat di Misano. Pertama kita akan coba bahas dari Marc Marquez. Ternyata Marc mengatakan bahwa dia memang sangat happy. Yang pertama, hasilnya itu sangat menyenangkan dia, karena Marc merasakan bahwa satu yang belum ditaklukkan adalah sirkuit dengan tikungan banyak ke kanan, dan Misano menjadi salah satu bukti bahwa terjadi improvement. Jadi ada recovery yang cukup menonjol signifikan pada Marc Marquez ataupun Honda, dan buktinya ternyata Marc Marquez bisa nempel terus, memberikan pressure pada Pecco, tekanan buat Pecco, memberikan semacam additional pressure yang akhirnya membuat kesalahan. Dan sama tahu nggak, ternyata pada 7 kalau nggak 7 atau 8 lap sebelumnya itu sempat kita lihat detak jantung dari Pecco sampai tembus 174 beat per menit. Jadi ini luar biasa, artinya memang terjadi ketegangan yang cukup besar pada Pecco, dan akhirnya pada 5 lap terakhirnya ya melakukan kesalahan. Jadi itu yang kita lihat kemarin, Cak. Ada yang lucu nih, ternyata Valentino Rossi juga kesel sama Pecco. Vale merasakan bahwa Pecco tidak mendengarkan. Jadi Vale rada kesel ceritanya. Pada Aragon, Pecco mendengarkan untuk memilih ban depan medium. Tapi ternyata pada saat race kemarin, Pecco tidak mendengarkan Rossi. Jadi menurut Rossi, jika Pecco menggunakan ban depan medium bukan hard, jadi sama harus tahu hanya Pecco yang menggunakan ban depan hard. Belakangnya kan medium, dan keras ini memang sangat sulit di Misano kemarin akibat temperatur yang cenderung dingin, mengurangi traksi lah kasarnya, Cak. Jadi menurut Rossi, sebelumnya dia sudah sarankan kepada Pecco supaya memilih ban depan medium, jangan yang hard. Tapi ternyata kali ini tidak berhasil, kata Valentino Rossi nih. Jadi kita akan lihat nanti apa yang dikatakan Rossi secara detail. Kemudian juga Jack Miller, pasukan Ducati berantakan semuanya, padahal mereka sudah melakukan perannya dengan sangat baik, dengan meraih posisi di depan. Kemudian juga seolah-olah Jack Miller menjadi salah satu pengawal ya, memberikan bayangan atau menahan pembalap di belakangnya supaya Pecco bisa escape, tapi ternyata tidak berhasil karena crash. Jadi ini juga kesalahan pertama. Dan yang kedua kita lihat juga dari Jorge Martin juga crash, juga Zarco ya kurang tajam lah. Sebelum Pecco crash, kita akan coba saudarakan sama semuanya lap time-nya yang memang gendeng tenan, Cak. Luar biasa, sangat konsisten. Marquez juga konsisten. Dan pertanyaan, apakah Fabio juga
sekencang mereka. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana, tenang Cak, kita akan coba bedah sama secara gamblang. Nah, ini Kang Bro, yang pertama kita akan bedah dulu untuk lap time Marc Marquez seperti biasa pada saat race Misano kemarin. Dan bisa kita perhatikan di sini bahwa Marquez menggunakan ban depan slick medium, sementara belakang adalah slick soft. Jadi depannya bannya medium, sementara yang belakang soft. Nah, untuk komposisi ban ini ternyata memberikan dampak yang positif bagi Marquez di awal-awal lap, karena dia bisa nge-push dan dia bisa nempel Pecco. Namun kita juga perhatikan di sini bahwa secara general memang pembalap Honda ini luar biasa Cak. Saya perhatikan di sini pada saat lap pertama dia sudah nge-push, dan ini selalu ini tidak kita jadikan patokan Cak, karena untuk lap pertama para pembalap biasanya kan dari start ya. Kemudian baru kelihatan dari pace-nya itu setelah ke lap 2 dan seterusnya. Nah, untuk lap kedua sama saya perhatikan bahwa Marc Marquez mampu menorehkan waktu di angka 1 menit 32 besar. Jadi rata-rata dia bermain di sini dan dia hanya ngedrop di lap keempat. Setelah itu kita bisa lihat bahwa Marquez menorehkan best time ya untuk lap time-nya atau recordnya di lap kelima di 1 menit 32,256 detik. Ini kencang Cak, ini kencang banget dari BB, karena kemarin kondisi pada aspal Misano itu cukup rendah temperaturnya sehingga traksi untuk ban memang kurang maksimal. Itu informasinya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, setelahnya Marquez dari lap ke-6 sampai dengan ke-7, 8 semuanya sampai termaintain hingga pada lap terakhir pun di lap 23, Marc Marquez ternyata tetap bermain di angka 1 menit 32. Ini luar biasa konsisten untuk BB. Jadi dia hanya bagian belakangnya ini aja yang naik turun. Jadi koma sekiannya per sekian puluh detiknya itu dia naik turun di sini. Tapi secara umum semua lap time-nya ditorehkan di angka 1 menit 32 detik. Ini luar biasa, dan kalau kita perhatikan memang dia mulai ngedrop di lap ke-24. 24 ini kalau kita perhatikan memang sebenarnya bisa jadi memang dia ngendorin Cak. Karena kita tahu bahwa Pecco Bagnaia itu crash pada 5 laps to go. Artinya apa? Dia crash di sini Cak. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi di sini dia crashnya di sini ya. Jadi 5 laps to go itu ya di sekitar sini, dan ternyata Marquez setelah tahu Pecco crash dia tidak terlalu nge-push dan dia bermain aman sepertinya. Tapi secara umum memang kecepatannya luar biasa. Tapi sampai harus tahu bahwa Marc Marquez mengatakan dia sudah semaksimal mungkin, dan dia mengakui bahwa Pecco bukanlah lawan dia secara kecepatan. Ini dikonfirmasikan oleh Marc Marquez sendiri pada saat press conference. Dia mengatakan bahwa kecepatan Pecco memang sangat luar biasa. Nah, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya apa yang dirasakan oleh Marc Marquez, BB sudah siapkan apa yang dikatakan oleh pembalap HRC yang sukses meraih juara pertama di Misano berikut ini. Kemenangan ini jauh lebih penting daripada Austin, itu jelas. Tujuanku adalah berada di podium Misano ataupun Portimao. Sebelum musim berakhir, aku membutuhkan podium di trek dengan tikungan ke kanan, karena untuk diriku sendiri dan juga untuk feelingku. Sekarang kemenangan datang di Misano, ini adalah trek di mana aku tidak menduga bisa menang. Untuk beberapa alasan, motor bekerja dengan baik hari ini. Tentu saja kami beruntung karena Pecco sedikit lebih cepat. Ketika dia berakselerasi, aku menyerah. Namun ketika dia di depanku, hal tak terduga terjadi di mana dia crash. Tapi untungnya dia baik-baik saja. Tetapi tentu saja kami menggunakan situasi ini untuk keuntungan kami. Penting bahwa kita bisa membalap secara normal. Untuk paruh pertama balapan, di bagian akhir balapan aku mulai merasakan sesuatu. Aku tidak membalap seperti yang kuinginkan, namun demikian aku mampu berada dalam kecepatan konstan. Kami terus meningkat. Ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri musim 2021 dan mempersiapkan diri dengan baik di musim 2022. Nah, Marquez juga menekankan bahwa Doi ingin menantang Fabio Cak tahun depan. Oleh karena itu pembalap HRC ini menggarisbawahi pentingnya para tim untuk terus bekerja keras, tidak kendor walaupun level mereka kini meningkat. Itu adalah hari yang penting bagi kami, tetapi ini bukan hari kami. Hari ini adalah hari sang juara dunia, yakni Fabio Quartararo, pembalap tercepat dan juga paling konsisten tahun ini. Aku ingin mengucapkan selamat kepadanya, dan sekarang saatnya kita terus bekerja untuk bertarung dengannya di tahun depan. Itu kata Marc Marquez. Nah, jadi itu untuk lap time Marquez dan juga pernyataan Marquez. Sekarang mari kita bandingkan dengan lap time daripada ini lap time Bagnaia. Saya perhatikan di sini, WB sudah komparasi buat sampean semuanya. Bagaimana saya perhatikan di sini, dan Bagnaia adalah the most consistent. Jadi pembalap yang sangat konsisten di sini, dan memang lawannya hanyalah Marc Marquez. Mungkin kalau kita perhatikan di sini Cak, secara lap time untuk Francesco Bagnaia ini totally almost semuanya diukir pada 1 menit 32 detik.
dan sangat mirip dengan Marquez. Tapi kalau kita perhatikan di bagian belakang ini, rata-rata dia bermain agak kecil ya. Sementara kalau kita lihat di Marc Marquez, dia agak besar di sini. Artinya apa? Memang secara pace bisa kita pastikan ya bahwa Marc Marquez sedikit di bawah daripada Pecco. Itu diakui oleh Marquez sendiri tentang kecepatan Bagnaia. Nah, kita lihat juga di sini Cak, kita bandingkan di mana untuk lap kedua 3, kemudian juga di sini 2, baru 3 Pecco sedikit ngedrop ya, sedikit ngedrop. Kemudian juga di lap keempat ini sama ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ya sedikit unda-undi lah Cak Boso nih Cak. Lalu lap 4 di sini kita perhatikan Marquez sedikit ngedrop, sementara Pecco di 1 menit 32, jadi lebih kencang Pecco baru ke 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini lap kelima, sini kelima itu 1 menit 32. Tapi kalau kita perhatikan memang Pecco panasnya agak lama ya, karena dia menggunakan tipe hard depan ya untuk bannya, sehingga butuh waktu untuk mendapatkan temperatur diinginkan. Sementara di sini Marc Marquez belakangnya sudah cukup kencang, dia sudah mengukir waktu yang sangat baik dengan lap time-nya di belakangnya kecil. Jadi gitu ya, 1 menit 32 tapi belakangnya kecil. Jadi ini kayak semacam tarik ulur Cak. Sementara best lap yang diukir oleh Pecco adalah 1 menit 32 171, dan ini lebih baik dibandingkan dengan Marquez dengan bannya yang masih fresh tapi medium ya, belakangnya itu diukir di lap kelima 1 menit 32 256 detik. Sementara ini 1 menit 32 171 detik. Jadi secara umum memang secara pace sangat mirip Cak. Sangat mirip, walau kalau kita kalkulasi Pecco dipastikan mungkin sedikit banget lebih baik dibandingkan dengan Marquez, dan ini dibuktikan ketika dia crash dia sudah melebarkan gap, dan Marquez juga mengatakan bahwa dia memang sudah realistis karena menurutnya akselerasi luar biasa Ducati dia sulit untuk jabanin, sehingga Marquez akhirnya bisa kita katakan menyerah ya, mengendorkan serangan, tapi ternyata crash untuk Pecco-nya. Nah, di sini adalah waktu di mana unfinish yang lap kedua 3. Dan di saat yang bersamaan 23 ini, kemudian 24 ini sudah mengendor untuk Marquez, sepertinya nggak nge-push ya. Jadi secara umum memang ini kencang, berdua ini luar biasa, makanya nggak heran gapnya bisa 8, kalau nggak salah 8 sampai dengan 9 detik dibandingkan dengan Pol Espargaro kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini lap time dari Fabio Quartararo, di mana untuk Fabio ini menggunakan ban tipe belakangnya ternyata dia medium, dan dia memang tidak suka dengan tipe ban soft, itu dikatakan ditegaskan oleh Fabio, sehingga pada saat race kemarin tetap ya komposisi bannya depan medium sama dengan Marquez, sementara belakang dia medium, Marquez menggunakan tipe soft. Tapi ternyata lap time-nya di sini ternyata secara fakta bahwa Fabio hanya menorehkan waktu 1 menit 32 itu beberapa kali di lap ke-7. Di sini sudah Bibi kotakin lap ke-10, 11, 16 dan 20, kemudian 24, 25, 26. Dan kemudian mayoritas daripada lap time-nya bermain di angka 1 menit 33 sekian. Ini berbeda dengan Marquez yang bermain di angka 1 menit 32 secara mayoritas. Di sini kan sedang bertempur Cak IWB, sedang merecovery posisi. Mungkin ada betulnya, tapi saya bisa lihat bahwa di sini pada menit ke sini nih, ini sudah escape ya. Jadi artinya sudah menyalip, dan Fabio saat ini pada posisi keempat mengejar Pol Espargaro pun ternyata tidak cukup waktu ya. Jadi sudah tetap aja bermain di angka 1 menit 33. Sementara kita lihat cukup bagus di 24.25 di angka 1 menit 32. Jadi 24.25 ini kalau kita perhatikan memang Marquez sudah mengendorkan serangan. Jadi dia tahu Pecco sudah crash, dia santai. Tapi justru di sini cukup kencang di sini Cak. 24 dan 25, 1 menit 32 sekian. Sementara Marquez di 1 menit 33. Tapi secara umum semuanya kalau kita total semua rata-rata ya, kalau kita bandingkan memang cukup jauh untuk lap time daripada Fabio. Artinya apa? Jika Fabio tidak start di belakang sekalipun, dia start di depan, belum tentu dia bisa menjabanin ya kecepatan daripada Marc Marquez ataupun Pecco. Jadi kelihatan banget di sini kan. Nah, komparasinya saya perhatikan di sini. Sekarang mari kita bandingkan dengan Bastianini yang mencengangkan bagaimana Bastianini itu tiba-tiba ngedor posisi dari Fabio Quartararo. Nah, ini sodoran untuk lap time daripada Bastianini yang ternyata memang cukup baik menurut WB, dan justru ya Bastianini semakin panas pada saat di lap kedua-dua ya. Nah, ini saya akan perhatikan di sini nih. Nah, kalau kita bandingkan ya pada lap ke-22 di sini ya, Bastianini justru menorehkan waktu 1.32 dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan justru untuk Fabio di 1 menit 33, 1 menit 33 di 23, tapi Bastianini bermain di angka 1 menit 32, bahkan di lap ke-24 juga tetap 1.32, dan di sini belakangnya juga lebih kecil ya. Nah, jadi kelihatan banget di sini bagaimana Bastianini memang meroket sekali, jadi melesat kita katakan. Dan bahkan di lap ke-25 ya, walaupun di cancel karena dia mungkin nginjek dari para garis itu ya, curb-nya di luar pada racing line curb-nya itu yang hijau itu Cak. Nah, tapi secara umum memang cepat banget. Bahkan dia menorehkan the best
lap itu di lap ke-26. Jadi putaran ke-26 ini 1 menit 32 244 ini gendeng tenancak. Jadi the best lapnya ini pada saat dia mengejar Fabio, last lapnya di 1 menit 32 408 detik. Sementara kalau kita lihat di sini memang Fabio tetap kalah ya. Secara konsistensi lap kita katakan memang luar biasa untuk pasukan Ducati ini. Jadi pembalap Ducati ini luar biasa. Dia di lap 13 saja sudah memberikan waktu 1 menit 32, hanya bobol di 14. Secara umum di sini semuanya 1 menit 32. Sementara kalau kita bandingkan dengan Fabio, sudah kalah jauh Fabio. Kalau kita perhatikan di lap 13 saja di 1 menit 33. Kemudian juga kalau kita lihat di lap ke-16 pun kita perhatikan di sini baru best lap ya untuk Fabio. Ini Fabio sebelah kanan Cak ya. Baru kemudian kalau kita perhatikan memang di 16, 15. Pokoknya secara general makin ke sini Bastianini ini yang sebelah kiri ini memang lebih kencang dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Untuk pilihan ban di mana ternyata Bastianini memilih ban slick soft yang belakang dan yang bagian depan adalah slick medium. Ini beda dibandingkan dengan Pecco yang menggunakan belakang medium sementara depannya menggunakan ban hard. Jadi gitu ya informasinya. Tapi gilanya ya, menggunakan ban slick soft kok dilalah kok ya kencang sampai akhir. Oke, sudah jelaskan sampean sekarang bagaimana gamblang Ibu sudah share ke sampean semuanya tentang lap time pada saat Misano kemarin, menjadi bukti bahwa Yamaha memang sangat bagus sekali di tahun ini. Kita akan lihat tahun depan. Karena bagaimanapun ini akan menjadi tahun yang akan sangat berat bagi Yamaha untuk mempertahankan. Sebab kenapa? Sebab Marc Marquez sudah memastikan bahwa dia ingin menantang Fabio. Dia ingin memberikan extra pressure buat Fabio tahun depan. Marquez sudah mengatakan secara jelas waktu press conference bahwa dia akan menantang atau memberikan semacam gangguan kepada Fabio Quartararo. Dan dia juga menekankan kepada tim supaya terus melakukan pengembangan. Saat ini mereka sudah pada level yang bagus menurut Marquez, tapi secara feeling motornya masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Marc Marquez. Saya juga harus tahu bahwa Ducati tahun depan akan bangkit. Paulo Ciabatti menegaskan ini bahwa mereka akan bangkit, mereka tidak akan memberikan ruang kepada Fabio atau Yamaha tahun depan. Mereka akan bangkit dan mereka percaya bahwa tahun depan akan menjadi tahun kebangkitan Ducati karena tahun depan banyak sekali line up dari Ducati, bahkan Valentino Rossi juga menggunakan motor Ducati. Jadi ini akan menjadi salah satu poin yang sangat penting buat mereka untuk bangkit. Saat ini Fabio luar biasa karena banyak sekali torehan yang dia ukir. Ternyata Fabio menjadi salah satu pembalap Prancis yang berhasil memutus dominasi pasukan Italia dan Spanyol. Jadi ini artinya apa, Cak? Dengan rekor yang dicetak Quartararo pasca merengkuh gelar juara dunia musim 2021, adalah pembalap Prancis pertama yang meraih gelar juara dunia di kelas Premier. Juga juara dunia termuda ke-6 sepanjang sejarah MotoGP. 22 tahun 187 hari setelah Marc Marquez, Freddie Spencer, Casey Stoner, Mike Hellwood, dan juga John Sutris. Jadi pembalap pertama juga yang langsung meraih gelar juara dunia di kelas Premier tanpa mendapatkan gelar di kelas Moto3 ataupun Moto2 setelah Casey Stoner di tahun 2007. Dan pembalap ketiga yang berhasil mempersembahkan gelar juara dunia untuk Yamaha setelah Valentino Rossi dan Lorenzo di kelas 4 tak. Jadi congratulations buat Fabio, tapi perjuangan tentu tidak akan usai karena tahun depan kita lihat apakah Yamaha seperti Suzuki nanti di mana bisa meraih juara dunia hanya sekali namun direbut oleh tim lain setelahnya. Kita lihat tahun depan. Tapi yang jelas, Cak, kita bisa perhatikan secara jelas bahwa di sini memang kita harus akui bahwa konsistensi Yamaha Fabio luar biasa. Mereka mengandalkan cornering speed. Mereka tidak mengandalkan top speed tapi cornering speed dan juga durability. Jadi ini saudaraan IWB buat sampean semuanya tentang Misano 2021 dan congratulations kembali kepada tim Yamaha ya dan juga Fabio yang luar biasa meraih title juara dunia MotoGP 2021. Dan juga congratulations buat pasukan HRC, Honda Racing Team, berkat meraih juara 1-2 podium ya. Jadi 1 dan kedua maksudnya meraih juara dan podium 2. Jadi back to back untuk Pol Espargaro dan Marc Marquez membuat Honda menyudahi paceklik mereka 1-2 setelah 2019 kemarin ya. Jadi itu yang bisa share semuanya. Dan kita lihat tahun depan seperti apa ya. Oke, jadi ngono informasi buat sampean semuanya, Cak. Sekilas info buat sampean supaya mendapatkan gambaran. Dan apapun itu, Cak, memang Bastianini adalah salah satu pembalap yang patut kita waspadai. Sebab dengan tim satelit, pembalap ini ternyata gila, kentir, kenceng tenan ya. Jadi kita akan lihat tahun depan seperti apa perkembangannya. Tenang, Cak, kita akan terus update dari Iwan Banan buat sampean semuanya. Oke, matur nuwun, gitu aja dari IWB buat sampean semuanya. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali kang mas sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juskandos.